Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengan, Kajubata. Daya, Daya, Daya. Terima kasih. Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sigit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Muhammad Maksani, Ketua Staf Khusus Gubernur, Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Benun Muhammad Ibnu, para pengurus DPW, ICDN yang baru saja dilantik. Pertama-tama mari kita baca. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2027 Jakarta akan berusia 500 tahun. Dia akan berusia 5 tahun. Itulah yang sedang kami siapkan. Karena Jakarta ini awalnya ada di 10 titik. Jadi pada waktu panitia mempresentasikan kita mau mengadakan Christmas Carol, saya lihat berapa tepat 10 titik. Ini kok cuma 100 orang. Mau nyanyi di mana? Di HI, 100 orang. Saya bilang saya nggak izin kantor panitia. Mereka pikir nggak boleh. Saya bilang kalau 1000 orang silakan. Tapi setelah kita buat kegiatan ini kemarin pada tahun baru, semua hotel di lingkungan HI 100% sold out. Dan saya minta maaf, saya belum bisa bahasa Dayak karena hari ini Pak Willy baru kasih saya kamus. Nanti saya akan baca. Tapi kalau bahasa Kalimantan Selatan sempat saya belajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Untuk bisa listrun abad 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Demikian Tidak bisa. Oke. Ya. Jam kasih jam saja. Mari 1, 2, 3. perayaan ulang tahun Ikatan Cinta Nasional saling isi melengkapi cinta aku tak minta kau adanya saling isi melengkapi cinta untuknya Tuhan adanya aku kasih kau. Bagaimana memajukan itu, bagaimana ingin mengembangkan seperti model-model perpustakaan di perpustakaan Jakarta di tim tersebut. Karena kita misinya sama, bagaimana memajukan literasi di daerah, dan buku ini sebenarnya kami di perpustakaan menjadi pengunjung perpustakaan itu meningkat 50% lebih karena di tahun ini ya kita tambah yang sampai 10 malam hari. Dan kami juga sekali lagi banyak lakukan kerjasama ini dengan beberapa mitra. Jadi ada turunannya dengan buku, ada narasi film, nanti ada musiknya di sini, jadi komplit. Jadi perunutan hilirisasi dari buku ini. Lagi sama-sama banyak bersama ini dan nanti Ya, kita akan potong tumpeng hari ini karena terwakili pertama yang mewakili dari Kalimantan Utara. Ada sekjen juga ya, Pak Horas Antulo. Ya, dari Kalimantan Tengah Ibu Dr. Tirta Susila dan tumpengnya ya. Dan untuk itu Bapak Ibu sambil menunggu tumpeng saya ingin memberikan kesempatan tunggu ya, tidak apa-apa karena ini saya pikir ya Pak Ketua Ikatan Cendekia Dayak Provinsi Kalimantan Utara.
Mana penyanyi kita tadi ya? Kalau masih ada ya kita ya. Jadi hari ini untuk memotong tumpeng ini ya, karena ini di DKI Jakarta ya, kita beri kesempatan untuk menyampaikan sambutan dikit ya, sedikit aja, jangan terlalu panjang ya, karena nanti kita akan segera masuk FGD ya. Saya terunjuk, saya dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu ya, mewakili Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan, 5 provinsi di Kalimantan. Ya. 1, 2, 3 mulai. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong tumpengnya juga sekarang, sekali lagi potong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, sekarang, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terus dan juga mewakili tamu kita hari ini. Terima kasih. Masih ada rangkaian acara selanjutnya. Jadi mohon untuk para tamu untuk tetap berada dalam ruangan untuk mengikuti acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai untuk acara FGD. Tengah, berarti kita semua ada di Indonesia ini. Tapi keberdampakan kita secara nasional seperti apa gitu? Ya, karena itulah yang sebenarnya ada, terus eksis dan bisa untuk menjadi bagian dari percaturan di Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan semangat kita. Mania luar biasa, beliau akan menjadi moderator kita pada hari ini, dan dalam rangka pelantikan tadi sudah kita lalui ya, untuk ICDN Provinsi DKI Jakarta. Kita akan melaksanakan HUT ke-7 ICDN. Tadi sudah potong tumpeng, kemudian juga sudah menikmati makan. Dan sekarang Ibu Tia yang akan memperkenalkan lebih dalam karena belum sempat tadi. Ya. Dan saya sendiri juga baru kali ini bisa FGD ini
merupakan bagian dari 7 tahun ICDN berada di Republik ini. Tentu yang dipertanyakan itu apa? Apalagi dalam kehidupan atau dalam kesejahteraan. Sementara kita istilahnya ditaburi ya dengan berbagai lingkungan menggunakan tanahnya. Ini adalah bertumbuhnya perkebunan, bertumbuhnya pohon dan seterusnya, ya, dan sebagainya, air, langit. Artinya ini salah satu kenyataan yang berlawanan dengan kondisi kita. Ya, masih banyak orang-orang Dayak itu yang tertinggal, Bapak Ibu. Ya, maka oleh pengetahuan, kemudian jaringan dan seterusnya, ya sehingga kita menjadi bangsa atau rakyat atau negara yang makmur. Nah, ini populasi orang Dayak penduduk Indonesia di saat ini 2026 ini, ya suku bangsa Dayak itu populasi ratusan juta, itu dikit banget, itu artinya presentasinya kecil. Ya. Nah, lalu ini tidak boleh menjadi kita orang Dayak itu memajukan negara ini, bangsa ini tentu akan lebih baik bagi kita. Ya, maka oleh karena itu kalau kita membuka data, ya karena ICDN selalu berbicara juga dengan data, ya, database kita. Ya, nah, saya juga tidak usah jawab. Ya, maka oleh karena itu kitalah yang menjawabnya. Makanya FGD ini satu harapan kita akan membawa satu hasil. Ya, jadi bukan pendapat, diberikan kesempatan yang sama untuk bersama-sama membangun Indonesia. Ya, salah satu ya umpamanya masuk di kabinet lah gitu ya. Ya, kenyataannya kita masih belum, Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus protes, tetapi menurut saya introspeksi yang paling penting bagi kita. Maka oleh karena itu kita melihat bahwa mereka yang mengenyam. Nah, ini Prof. Adri Paton, kalau di Kalimantan Timur sudah 40,44%, sementara yang paling rendah ada di Kalimantan. Secara umum, akses atau fasilitas pendidikan pun ternyata masih membutuhkan sentuhan. Nah, sebenarnya Bapak Presiden sudah membuat pidato lebih dari separuhnya dalam keadaan rusak, baik itu rusak sedang. Nah, makanya tingkat kehadiran anak-anak perempuan menjadi lebih rendah dari anak-anak laki-laki. Nah, ini yang perlu mengapa kondisi toilet sekolah tidak diberi kesempatan. Warga Dayak ini, apa yang kata Ketua ICDN Pak Willy Yosef tadi, memang benar harus diberi kesempatan. Yang saya ajarkan mengenai perekonomian, mereka tuh kurang semangat semua, karena mahasiswa yang saya duduk itu adalah orang lokal di situ saja. Jawa, indeks prestasinya tidak kalah dengan suku yang lain. Jadi saya melihat di sini kesempatan orang Dayak itu harus sekolah Universitas Dayak Nasional di sekitaran IKN cocok sekali, karena mungkin dia di Rito Utara atau di suku-suku yang lebih murung raya, Kaltara juga. Jadi mereka berkumpul dalam disitulah di tempat suatu pengalaman yang utama. Nah, jadi dosen-dosen dengan pengalaman itulah memasukkan trik daripada mereka. Nah, jadi menurut saya bahwa di samping masyarakat Dayak ini pendidikan jangan hanya di lokal saja, tetapi mereka orang Kalimantan. Karena ikan makanannya, jadi sumber daya manusianya sudah unggul, tapi sumber dayanya melimpah. Kekayaan alam ini perusahaan gandeng untuk memberi beasiswa. Sekarang saja di kota kabupaten air bersihnya beda dengan di Jawa. Masih air bersih itu masih ada endapannya, bahkan kuning rata-rata. Ya, itu mau Universitas Dayak Negeri di IKN. Ibu Hedipa ini orang yang sangat saya kenal 3 tahun. Pasti beliau perjuangkan di DPR. Kita lihat beliau perjuangkan sampai antara menjadi DPR, DPR RI dan sebagainya, DPD termasuk nanti ini. Bagaimana supaya perguruan tinggi langsung menghadap menteri dan atau bantuan dan strategi ibu yang memang berkomitmen untuk membangun Kaltim termasuk
CSR itu beasiswa langsung kepada anak-anak daya yang ada, dari mulai dia masuk sampai dia selesai full, dia hanya datang belajar saja. Jangan lagi memikirkan kos, jangan lagi memikirkan apa. Dia Ya. Bapak Ibu, kita lihat Aceh, lihat Papua. Kalau mereka tidak masuk merdeka, ya, tidak ada perhatian, tidak ada otonomi khusus. Kita Kalimantan kayak seperti melakukannya. Mereka perusahaan yang hadir di Kalimantan Timur harus mengeluarkan CSR-nya. Nah, sekarang pertanyaan, silakan satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Saya kira kita semua sependapat terhadap walaupun sumber daya alam kita melimpah, jadi di sana ada ironi, ya, yang semestinya seharusnya di tengah sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia kita ini dia dari Komisi 10. Ya, faktanya kita sangat ketinggalan. Persoalannya, pertanyaannya, itu ilmu pengetahuan, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, penguasaan terhadap keterampilan. Jadi kalau orang memiliki kemampuan, sangat kami daya di pedalaman, namun kami agak berbeda. Mumpung Ibu di Komisi 10, jadi ketika anak-anak kita di guru-guru tetap dan guru-guru honorer, jadi mumpung Ibu di Komisi 10, kami menitipkan perhatikan gaji mereka. Saya sarankan lebih besar daripada PNS yang lainnya, karena di daerah, Bu, saya keluar masuk pedalaman, kebetulan kami pelayanan. Ibu, kami temukan beberapa guru ya honorer itu gajinya cuma 300.000 per bulan, dan itu terimanya 3 bulan. Tapi mohon kiranya memang perhatikan gaji-gaji dan pendapatan guru, terutama juga fasilitas mengajar. Nah, kami pernah membangun sekolah dengan kami membuat rumah sekolah, 80 rumah sekolah di perbatasan, dan itu kami menggunakan dana CSR dan dana pribadi kami. Nah, yang melaksanakannya Angkatan Darat. Waktu itu zaman dandernya Pak siapa? Layanan pendidikan berbasis kepada pengorbanan atau keikhlasan guru-guru ya untuk mengajar, tapi dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang sangat tidak layak. Nah, oleh sebab itu saat ini mungkin sebagai informasi, mudah-mudahan nanti ini juga bisa dirasakan oleh para guru di daerah Kalimantan khususnya. Saya akan tadi gurunya diberhentikan, tapi ketidakpastiannya itu yang kita akan hentikan. Dan di dalam undang-undang yang sedang disusun ini, undang-undang ini adalah undang-undang kodifikasi. Jadi undang-undang guru dan dosen akan dimasukkan ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Bisa segera mendapatkan sertifikasi atau serdiknya. Kalau sudah dapat serdik, kan otomatis mereka akan meningkat kesejahteraannya. Dan Pak Presiden sudah setuju untuk guru non-ASN pun diberikan tunjangan rutin, dan itu setiap bulan langsung ditransfer. Saat ini 3 bulan sekali, tapi langsung ditransfer ke rekening guru. Mudah-mudahan tahun 2026 kami pastikan tidak 3 bulan sekali, tapi tiap bulan, gitu ya. Modal uang saja ternyata tidak bisa menjawab persoalan kita. Nah, jadi nanti sebenarnya universitas atau sekolah tinggi Dayak nasional ini yang saya sebut tadi sebagai sumber pengetahuan, dia bisa memberikan satu metode pembelajaran yang lebih khas sesuai dengan kebutuhan kita. Karena memang rasa percaya diri tadi ya, mindset, cara berpikir, pola pikir ya Pak ya, yang terakhir itu tadi ya, teknologi, beasiswa, pelatihan guru, kurikulum, industri, magang, CSR, itu semuanya seharusnya dilakukan. Jadi kesempatan itu tidak hanya sekedar kebekerjaan, tapi juga peluang-peluang lain yang dibukakan itu banyak, kaya sekali. Kita bisa berikan penawaran kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan.
Kalimantan, khususnya dalam konteks pendidikan, karena mereka sebenarnya wajib. Cuma kadang-kadang mereka bingung mulainya dari mana. Nah, contoh di Berau menurut saya bagus di daerah sendiri. Nah, ini kita harus ada satu penelitian antropologis tersendiri nih, Mbak. Saya juga tidak berani menyimpulkan gitu ya, tetapi ini sangat menarik. Yang jelas, bagaimana anak-anak Dayak kita didik agar sejak kecil berpikir kritis, kemudian sejak kecil mau berdiskusi, mau membangun jaringan. Kan tadi Bapak bilang yang 5 itu. Jadi dari kecil Pak, kita harus mendidik mereka ke arah yang tadi Bapak sampaikan, 5 model itu. Saya setuju. Dan saya siap juga nanti, saya yakin diskusi kita ini jadi malah menambah itu ya, semangat untuk mendiskusikan lebih dalam lagi nih. Harus ada. Tertinggal itu jadi ini juga gitu, jadi lemah. Tapi pada sisi yang lain masih banyak masyarakat Dayak itu yang tertinggal. Nah, sehingga saya melihatnya bahwa ICDN ini lebih bersifat dia memberdayakan dan bahkan mungkin memfasilitasi. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Insinyur Hetifah, dan untuk kita semua kita kasih tepuk tangan sekali lagi, karena ternyata dari pertanyaan, dari pemantik yang disampaikan, kita mendapatkan ya, ini kasih Ibu ya. Baik. Yang kedua 1, 2, 3, 1, 2. ya, yang 1, 2. baik. Yang ketiga ya, Ketua DP Kalimantan Timur. Ya, kalau mau dibuka boleh juga nanti. Ya, selanjutnya mungkin tamu dulu kali ya. Tamu dulu kali. Kalimantan Tengah. Selatan. Baik, selanjutnya Kalimantan. Selanjutnya Kalimantan Timur. Masih ya. Selanjutnya DKI Jakarta. Oh, iya, Kalimantan Tengah. Ya. Ya, sekarang DKI Jakarta. Izin yang terakhir mungkin Ibu Moderator. Ya, oke. Banten. Kalau mau dibuka mungkin sambil kita berfoto. Kita berbahagia. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mohon izin 1, 2, 3. 5 amat TKI. Oke, terakhir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Kami suku bangsa Dayak, kami mau maju, kami mau jadi barakat. Tidak hanya untuk manusia ke suku bangsa Dayak. ICDN pusat, ICDN tiap-tiap wilayah nang ada. Kami bapinta ke kita, bato-bato kami bakaraja, menghasilkan sesuatu nang gagas nang Edo untuk kemajuan Dayak, untuk kemajuan Indonesia. Kami juga bapinta bapuli ke kita barakati panitia.